Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Bandung lagi bareng Bocan. Di video kali ini kita mau jalan-jalan ke Bandung, tapi ini beda banget karena biasanya kalau kemana-mana Bocan selalu naik mobil. Kali ini kita mau cobain ke Bandung naik bus. Kita mau naik kereta cepat Jakarta-Bandung, Bobors. Dan ini tuh kayaknya bukan cuma bakalan jadi video sekedar review hotel ya, tapi kita bakalan naik bus, terus juga bakalan jalan-jalan ke waterpark. Jadi ini kayaknya menurut Bocan sih ini tuh POV liburan ke Bandung tapi versi jadi warga Bandung asli. Tapi warga Bandung asli mana yang ke Bandung naik bus? Ya warga Bandung asli kan udah di Bandung rumahnya ya. Kalau ini kita dari Jakarta, dari Bogor, nggak apa-apa kita naik bus. Nanti kita pilih hotel yang lebih hemat budgetnya, terus budget sisanya bisa dialokasiin buat cobain pengalaman baru naik bus, sama nanti kita jalan-jalan ke waterpark. Jadi ini videonya bakalan seru banget, bakalan sedikit berbeda dari video-video Bocan lainnya. Bobors, by the way, udah pernah cobain naik bus belum sih? Jujur sih Bocan tuh dari awal bus muncul gitu ya mikirnya kayak apa ya, mahal banget gitu kan. Tiketnya kan 350 ribuan gitu satu orang. Kayaknya kalau misalnya Bocan berlima atau berenam gitu kan ke Bandung naik bus itu ongkosnya lumayan gitu. Tapi kali ini Bocan akan tetap naik bus. Kenapa? Karena ini tuh jatuhnya kayak beli pengalaman, Bobors. Belum pernah kan ya ngerasain naik kereta cepat, yang mana kereta cepat satu-satunya di Indonesia tuh cuma ada di KCJB Halim ini. Makanya Bocan nganggepnya ya udahlah, gak apa-apa, sekali-sekali kita beli pengalaman cobain naik bus sebelum nanti naik kereta cepat di luar negeri. Amin. Nah, kalau tiketnya, kemarin tiket busnya tuh Bocan beli dari tiket.com. Jadi udah enak banget, udah ada barcode-nya di handphone. Nanti Bobors pas masuk tinggal scan barcode aja. Dan Bocan ke stasiunnya ini bawa mobil sendiri ya. Jadi Bocan gak naik taksi online, gak naik kendaraan umum. Kita bawa mobil sendiri. Terus ini barang-barangnya bawa stroller, bawa koper, dan mobilnya kita bakalan titip di sini. Jadi di sini tuh ada area parkiran mobil dan parkirannya cukup luas banget ya, Bobors. Ini kelihatannya udah penuh sih. Mungkin karena kemarin Bocan tuh berangkat pas weekend, jadi banyak orang yang naik bus juga. Dan ini Bocan udah deg-degan, aduh pas tuh dapat parkiran gak ya? Karena kelihatannya dari jauh penuh, tapi alhamdulillah dapat parkiran. Dan ini banyak taksi parkir juga ya ternyata. Terus dari parkiran kita jalannya deket kok, Bobors. Jadi ini tuh sat banget. Dan kalau parkiran premium itu jadi nanti ada tambahan. Nah ini parkiran premium nih, Bobors, yang merah. Itu ada tambahan 100 ribu dari tarif parkirnya ya. Kalau untuk parkiran biasa ya udah kita bayar tarif parkirnya aja. Nah kemarin tuh Bocan nginep mobil selama 24 jam lebih tuh bayarnya 117 ribu. Dan kita udah selesai beres urus parkirnya. Nah Bocan kira tuh ini tempat scan barcode tiket atau apa. Tadinya Bocan tuh udah mau kesini, ternyata salah. Ini adalah mesin penjualan tiket. Jadi kalau Bobors yang belum beli tiket nanti bisa beli di situ atau beli di customer service. Tapi kalau saran Bocan sih udah sih beli di tiket.com aja. Jadi kita udah nggak ribet lagi beli di sininya. Jadi kita tinggal langsung naik, tinggal langsung scan barcode yang dari e-tiketnya itu. Dan untuk berangkatannya, untuk naik keretanya kita tuh naik ke lantai atas. Terus di sini ada pemeriksaan bagasi. Vibes-nya sih kayak naik di pesawat ya. Dan Bocan happy banget naik bus ini. Kenapa? Karena ternyata dibikin apa ya, Bobors, kayak dibikin smooth banget. Dari kita turun kendaraan, area parkirnya deket, terus naik ke atas deket. Jadi tuh kayaknya mau kemana-mana deket, nggak capek gitu. Mungkin beda ya, kalau bandara kan emang butuh lahan yang luas banget. Jadi bandara kan capek, kalau kita dari sini ke sana capek gitu. Kalau ini nggak, ini tuh enak banget. Terus ini Bobors nggak boleh telat. Jadi sekitar berapa menit ya, 30 menit sebelum keberangkatan itu kita bisa check in tiketnya. Dan ini kita scan barcode satu-satu ya. Tuh, jadi pakai satu handphone scan barcode satu-satu. Anak-anak udah masuk semuanya, akhirnya Bocan ikut masuk. Dan ini beneran nggak boleh telat karena pokoknya minimal itu 5 menit atau 15 menit sebelum berangkat Bobors udah harus di depan sini nih, karena dia tuh on time banget. Jadi jangan telat, jangan ngaret seperti kebanyakan orang Indonesia. Terus kita udah selesai dan Bocan pilih gerbong 4. Dan tipsnya nih ya, kalau misalnya Bobors mau naik
Wus dari Halim ke Jakarta, biar dapet jendela yang lebar itu adalah pesen tiket dengan nomor ganjil. Nah kalau dari Bandung ke Jakarta itu pesen nomor genap. Nah ini Bocan pesen nomor 3 deret deh pokoknya, jadi dapat ganjil genap ganjil gitu. Terus di bawah sini ternyata ada casan. Terus jangan bawa rice cooker ya. Tidak boleh, dilarang. Dan ini jendelanya lebar banget. Dan Bocan kemarin beli tiket itu yang jam 11 itu on time, jam 11 pas itu dia langsung berangkat. Akhirnya kita kesampaian juga naik bus. Tuh, ini sebenarnya kopernya bisa disimpan di area apa tuh yang sambungan antar gerbong ya Bobors. Nah di situ tuh buat nyimpan koper. Tapi kalau buat barang-barang yang kabin yang kecil itu bisa taruh di atas. Nah ini perjalanannya sekitar 30 menit, berasa cepet banget sih ya. Kayaknya mau makan mau apa juga kayaknya langsung nyampe gitu. Dan karena Bocan nggak mau ketinggalan momen selama naik bus ini, jadi ya udah kita nggak jajan nggak kemana-mana, pokoknya duduk aja di jendela liatin pemandangan yang biasanya kalau kita ke Bandung naik mobil lewat MBZ, lewat tol segala macam, dan ini kita naik bus akhirnya. Ini kecepatannya 343, jadi tergantung spotnya ya Bobors. Kalau pas belokan pastinya biasanya dia lebih slow. Nah ini Mas Re happy banget karena secara dia tuh penggemar kereta. Jadi dia happy banget naik bus ini. Terus dia tuh yang kayak bandingin, mama itu sama Shinkansen cepetan bus yang ini loh kayak gitu. Oh iya. Happy sih Bobers, at least kita beli pengalaman gitu ya. Walaupun pulang pergi itu 3.500.000 untuk 6 orang. Si baby sih nggak pakai tiket, untuk 5 orang berarti. Nah ini kita lewatin pemandangan sawah segala macem tuh, kelihatan perbukitannya ya. Dan ini yang dari tol juga kelihatan botaknya tuh bukit. Pokoknya pemandangannya happy sih Bobors. Pemandangannya bagus maksudnya. Dan jam 11 teng kita akhirnya sampai di stasiun Padalarang. Nah Bocan mau nginep di hotel yang di dekat stasiun Padalarang. Dan Bocan spesially milih hotel ini kenapa? Karena hotelnya tuh punya service shuttle gratis dari stasiun Padalarang sampai ke hotelnya. Jadi nih Bobors nanti nggak perlu beli tiket atau beli taksi online segala macam. Nanti tinggal bilang aja sama resepsionisnya, habis booking hotelnya bilang sama resepsionisnya naik busnya jam berapa, tanggal berapa, hari apa, nanti kita akan dijemput. Nah ini jadi Bocan dijemput langsung sama hotelnya. Ini sangat membantu sekali ya Bobors. Dan ini Bocan disupirin sama Pak Boy. Katanya Pak Boy ini penonton Bocan juga. Terus orangnya ramah, sangat enak gitu loh buat ngobrolnya. Jadi nggak bosen selama perjalanan. Dan ini Bocan juga dijelasin kalau bangunan yang di sebelah kanan ini tuh ternyata katanya museum Fantech atau apa gitu. Jadi ada jam matahari, unik sih. Dan itu kita bisa main-main ke situ loh Bobors. Dan kita udah mau sampai ke hotelnya. Kita mau nginep di Hotel Neo Kota Baru Parahyangan. Jadi lokasinya tuh ada di dalam Kota Baru Parahyangan, di belakang KFC, di belakang pom bensin, di samping Pizza Hut. Jadi Bobors kalau misalnya nginep di sini kayaknya mau jajan tuh gampang banget ya. Tapi kalaupun misalnya mau jajan di hotelnya juga oke, karena harga makanannya nggak terlalu mahal. Nanti kita lihat deh. Nah ini kita udah sampai Bobors. Tuh ya, ini area drop off-nya, dibantu juga untuk pindahin bagasinya. Sebenarnya itu dia hotel bisnis ya, tapi ternyata kalau Bobors nginep pas weekend itu bakalan ada activity kids. Terus juga di dekat sini tuh ada taman segala macam. Pokoknya kita bakalan explore daerah sini. Jadi kita berasa jadi warlock ya Bandung. Dan kita tadi udah minum welcome drink. Sekarang Bocan mau check in. Bocan tuh kemarin pesen 2 kamar. Yang satu tipe kamar standarnya, yang satu tipe kamar executive suite king. Jadi dia connecting room gitu. Nah untuk kamarnya nanti kita lihat ya, tapi kita habisin dulu welcome drinknya. Welcome drinknya seger, kayak jus buah naga gitu. Terus di luar tuh parkirannya luas, dan ada SPKLU juga ya buat ngecas mobil listrik gitu deh Bobors di deket situ. Jadi enak nih kalau misalnya Bobors bawa kendaraan. Cuma karena kita naik bus, jadi kita tidak perlu parkir. Dan pas Bocan sampai itu kan jam 12:30 ya Bobors, jam 12 deh, jam 12:30. Jadi kamarnya tuh masih belum siap. Jadi kita makan siang dulu di sini. Nah ini Bocan kasih lihat menu makanannya. Tuh harga makanannya masih ramah kantong banget untuk standar hotel. Dan
kemarin itu ada yang promo tuh iga bakar Bobors. Nih Bocan pesan iga bakar, dan iga bakarnya tuh enak banget. Iga bakarnya kemarin tuh lagi promo, kalau nggak salah cuma jadi 90 atau 100 ribuan gitu. Ini Bocan pesan 2 porsi. Nggak expect iga bakarnya tuh seenak itu, karena di beberapa tempat yang lain iga bakar kadang nggak cocok di lidah Bocan gitu ya. Kalau yang ini cocok banget. Terus selain iga bakar, kita pesen pizza sama kentang goreng buat cemilan anak-anak. Nah ini Bocan spill ya iganya. Dia tuh bumbunya ngeresep banget ya Bobors. Bumbu manis gurihnya tuh ngeresep banget sampai ke dagingnya, dan dagingnya tuh juga empuk, nggak yang keras dimakan. Terus ditambahin sambal, ditambahin kecap dikit. Kebayangkan ya rasanya tuh kayak apa. Ini enak banget deh. Kalaupun nanti Bobors lagi gak nginep di sini, atau lagi lewat di sekitaran KBP dan bingung mau makan di mana, saran Bocan cobain iga bakar di Neo Hotel ini, itu mantep banget. Dan kita udah selesai makan, sekarang kita mau menuju ke kamar. Kamar Bocan ada di lantai 7. Terus untuk liftnya tadi pakai access card, jadi gak sembarangan orang bisa masuk. Dan ini kamar pertamanya. Ini kamarnya luas banget, dan Bobors tahu nggak, ini tipe kamar suite eksekutif itu harganya tuh masih 987 ribuan Bobors. Dan ini Bocan ambil tipe connecting, jadi nanti bisa nyambung ke kamar sebelahnya. Terus fasilitas dalam kamarnya ada smart TV, terus juga ada gadget Google Service ya. Kok Google Service? Home Google gitulah. Dan ini pemandangan dari kamarnya. Jadi kalau by the way yang home Google tadi itu ya, kalau misalnya Bobors bilang hey Google, nanti tuh Bobors bisa perintah untuk style musik ataupun buat telepon resepsionis segala macam. Jadi gampang banget. Bahkan buat nanya jam aja tuh tinggal bilang aja hey Google what time it suit segala macam. Oke, kita lanjut room tour. Ini kamar mandinya ada fasilitas bathtub, ada showernya juga. Jadi ini kamar mandinya tuh luas banget. Bener-bener ini tipe suite-nya tuh yang nggak ngasal gitu loh Bobors, karena kamar mandinya luas, amenitiesnya juga lengkap, ada smart TV sampai ada home Google yang kayak tadi itu. Terus air minumnya juga udah botol beling, dan di luar itu ada dispenser. Nah ini ada fasilitas mini kulkas ya, kulkas beneran ini. Terus juga ada safe deposit box, dan ada keranjang laundry bag juga. Nah ini kamar tipe standarnya, harganya 640 ribuan. Jadi ini harga tuh bisa berubah sewaktu-waktu ya Bobors, tergantung lagi low atau high season. Dan ini ada menu makanan Korea. Jadi kayaknya nggak cuma si Neo KBP ini, di Aston Cilacap kemarin itu sama-sama satu grup kan ya, mereka Archipelago itu. Jadi mereka tuh kayak lagi emang jualan menu-menu Korea gitu Bobors. Nah ini untuk tipe standarnya emang ukurannya lebih kecil ya, tapi tetap ada smart TV, terus juga ada teko listrik, sama ada jar minumannya ya Bobors. Cuma kalau yang di sini kayaknya nggak ada kulkasnya deh. Nah ini kita dapat welcome fruit juga. Terus ada jendela, jadi semua kamar ada pemandangannya. Nah ini pemandangannya ijo-ijo kelihatan dari sini. Dan selain itu di sini juga ada Google Service juga yang kayak tadi. Terus di sini ada lemari, ada safe deposit boxnya juga, ada slipper segala macam. Terus di sebelahnya ini kamar mandi Bobors. Dan kamar mandinya ini shower, tapi dental kit segala macam semua udah disediain lengkap. Nah ini ada sabun, shampoo, conditioner dalam satu pump. Terus ini ada rain shower aja ya Bobors. Dan di sebelah sini ada gantungan untuk handuknya. Dan kita mau refill air minum dulu nih di depan kamar, aus. Jadi kita isi dari dispensernya ini Bobors. Tuh tinggal pencet satu tombol. Cuma dia nggak bisa milih air panas atau air dingin sih ya Bobors. Jadi cuma air yang suhu biasa aja. Dan kita udah selesai room tour. Sekarang kita mau berenang, tapi bukan berenang di hotelnya, karena untuk hotelnya ini dia nggak ada kolam renang. Tapi kita mau jalan-jalan ke water park yang deket dari hotelnya. Dan ini juga ada free service untuk nganter ke sana ya Bobors. Jadi kalau misalnya Bobors mau keliling KBP, mau makan atau kemana, nanti bisa minta diantar aja, nanti tinggal booking ke resepsionisnya. Tapi itu tergantung ketersediaan ya, siapa cepat dia dapat gitu. Barangkali nanti pas di jam Bobors pengen ada yang udah booking duluan atau gimana. Jadi saran Bocan sih bookingnya dari langsung pas sampai. Nah ini kita jalan lewatin jembatan. Jadi KBP tuh emang areanya luas banget, dan dia itu lengkap banget ya, kayak kota mini, kayak kota kecil gitu. Ada sekolah, ada rumah sakit, ada bank segala macam, ruko, perkantoran segala macam, pokoknya lengkap banget. Jadi kayak
kalau tinggal di komplek ini semuanya ada di dalam satu kawasan. Nih kok jadi promosiin kompleknya. Oke, sekarang kita udah sampai di Wahoo Waterpark. Nah ini kita masuk ke dalam dan Bocan udah beli tiketnya, bisa via web atau Bobors juga bisa datang langsung ke loketnya nih. Untuk harga tiketnya kemarin tuh sekitar 90 ribuan deh Bobors. Terus di dalam itu kalau misalnya mau sewa loker bayar, dan jadi dia tuh pakai gelang gitu. Jadi kalau pas kita transaksi tukerin tiket nanti kita dikasih gelang. Nah Bobors tuh bisa isi saldo gelangnya. Jadi kalau misalnya mau sewa loker, mau apa segala macem, nanti tinggal transaksi pakai gelang itu aja. Terus ini bayi di atas 80 tuh udah kena satu tiket ya. Cuma ini si baby tuh pakai sepatu kan, kita copot dulu, terus setelah dicopot ternyata bisa tuh masih gratis. Oke, lumayan. Dan kita langsung masuk aja Bobers. Tuh ini kayak happy place banget ya buat anak-anak, dan beberapa tahun lalu tuh kayak sempat viral ini. Nah ini kita sewa loker dulu ya buat naruh barang-barang biar nggak ribet gitu. Ini buat barang-barang berharga kita taruh di sini. Nah kalau untuk kayak misalnya handuk, kemarin tuh Bocan pinjem handuk hotel sih. Kita bawa handuk dari hotel, yang penting jangan kotor aja. Kalau kotor nanti mau suruh ganti. Ya kita bawa handuk dari hotel sama bawa baju ganti sama makanan buat bayi. Nah ini langsung ketemu sama ember tumpah. Si baby tuh dia tuh suka banget sama ember tumpah. Bahkan di rumah tuh ada ember kecil khusus buat mainan dia, diperagain jadi ember tumpah. Jadi kebayangkan ya happy-nya dia ngelihat ember tumpah segede gitu, terus banyak mainan air muncrat kemana-mana tuh. Dia lari-lari semua, pokoknya happy banget nih Bobors. Jadi kalau Bobors nanti nginep di Neo KBP, Bobors harus juga nih main-main ke Wahoo Waterparknya ini. Karena kadang kalau misalnya kita nginep di hotel yang ada fasilitas kolam renang atau apa, pasti kan itu beda ya sama waterpark. Kalau waterpark kan emang bener-bener dia khusus nyediain semua permainan seru buat anak-anak berenang segala macem. Kali ini kita pilih hotel yang hemat, tapi nanti budgetnya dipakai buat bener-bener nikmatin permainan seru di waterpark khusus kayak gini. Jadi ini pengalaman baru banget. Dan ini kita cobain naik perosotan. Oke, kita tadi udah beli pir ke mainan anak-anak. Terus si baby Bocan titipin ke Nedinya. Nah ini kita mau explore permainan yang buat dewasanya. Jadi di sini ada lazy river, jadi kayak ada kolam arus. Dan kolam arus sama kolam ombak itu dia perlu sewa ban. Kalau yang perosotan lainnya segala macam dia nggak sewa ban, tapi kalau untuk lazy river ini dia perlu sewa ban. Harga sewa bannya tuh 50 ribu. Sewa loker juga tadi 50 ribu, udah habis 150 ribu tuh Bobors. Nah ini kita naik ban menyelusuri kolam arus ini, tapi menurut Bocan sih ini agak ngebosenin ya. Agak ngebosenin gitu loh, karena ombaknya tuh arusnya nggak kenceng gitu loh, kadang berhenti terus berasa lama banget sampai kayak capek sendiri duduk di atas bannya. Next kita cobain fasilitas kolam renang yang baru. Nah ini naiknya harus pelan-pelan banget ya karena itu tinggi banget, dan dia tuh tangganya, lantainya tuh dari semen gitu Bobors. Jadi kalau basah bisa licin, jadi Bocan benar-benar pegangan hati-hati. Nah ini kita mau naik perosotan. Cuma untuk naik perosotan ini nggak bisa kerekam karena yang naik Pak Su. Dan ini lihat dari bawahnya aja. Dan Bocan tuh suka banget sama si Wahoo ini karena dia tuh jadi setiap satu menara dia tuh ada 2 perosotan, ada yang ekstrim sama ada yang lebih santai. Jadi kalau misalnya kita udah nyampe atas terus berasa takut, dia udah bisa cobain perosotan yang lebih santai. Jadi ada 2 pilihan gitu loh Bobors. Jadi kalaupun kita udah naik ke atas tuh nggak sia-sia gitu. Nah ini perosotannya tuh cakep banget, warna-warni segala macem. Ini kita naik yang ini nggak terlalu ekstrim nih. Kalau yang ekstrim yang tadi warna orange tuh, tapi lumayan juga. Ini kita muter-muter sampai nanti masuk ke lubang. Cuma nggak sedeg-degan itu sih Bobors. Jadi pas kita jatuh ke lubangnya tuh nggak yang curam banget. Jadi masih aman lah. Nah kita udah selesai naik perosotan yang tadi. Ini kita cobain seluncuran yang lainnya. Dia tuh ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 3 menara deh Bobors. Jadi kalau nggak salah tuh ada 6 perosotan. Dan Bocan baru sempet nyobain 2 perosotan ini aja. Yang satu lagi kayaknya udah keburu sore karena dia tutupnya tuh sampai jam 5, dan Bocan tuh nyampe waterparknya itu jam 2-an atau jam 1 gitu lah ya, habis makan segala macem. Nyampe waterpark itu sekitar jam 2. Ya udah punya waktu explore 3 jam doang.
Nah ini kita naik ke satu tower yang beda lagi. Kalau ini namanya apa gitu ya, gurita apalah gitulah. Terus ini juga bisa dinaikin maksimal 3 orang. Nah ini kita naik bertiga ya. Tuh, si kakak tuh tadinya nggak mau, takut terus, tapi lihat tuh mukanya ya udah deg-degan banget, dan dia teriak yang paling kenceng. Wah, seru banget sih Bobers. Tuh ya, seru banget. Jadi kayak worth it gitu ya. Kita sewa hotel yang hemat, terus beneran puas-puasin main di waterpark ini. Pengalaman baru Bobers. Kalau nanti liburan sekolah, cobain yang kayak Bocan gini. Kita naik bus, terus kita sewa hotel di Neo KBP, terus nanti main ke Wahoo Waterparknya. Pasti pengalamannya beda dan lebih happy juga deh. Dan ini kita mau lanjut ke kolam ombak, tapi udah keburu tutup. Terakhir dia itu jam 4, dan ini Bocan jam 4 ya, tapi lewat 15 jam 4 lewat 15 dia udah tutup Bobers. Sayang banget. Ini Mas Rey sampai nangis tau gak, karena dia gak dapet kolam ombaknya. Dia kesel karena Bocan lama main di tempat yang lain gitu, dia kepengen banget di kolam ombak dan gak kebagian, dia nangis. Tuh lihat tuh dia nangis. Udah dibujuk, ya udah deh kita beli popcorn, kita beli hotdog segala macam, akhirnya dia bisa happy lagi. Tahu nggak, udah gitu ya, dia makan hotdog nih ya, baru makan gitu ya, sosisnya jatuh dong. Kesel. Kasian banget sih dia, baru makan gitu hotdog, sosisnya jatuh semua. Terus ini kita ketemu sama Bobers. Nah ini Bobers dia asli Bandung, dia bilang dia seru juga main ke Wahoo. Dan kita udah selesai main ke waterpark. Ini udah kering ya. Bocan nggak mandi di waterparknya, walaupun mereka sediain, tapi Bocan nggak mau gitu, ribet lah kayaknya. Mendingan mandi di hotel. Yang penting udah kering baju renangnya. Dan ini suasana sore menjelang malam, kita lagi istirahat sebentar abis berenang seharian, capek kan ya. Dan kayaknya karena capek kita makan malamnya di hotelnya aja Bobers. Kebetulan kalau pas lagi Sabtu Minggu gitu ya, pas weekend, dia tuh ada paket barbecue. Paket barbecue-nya tuh murah lagi, cuma 150 ribuan per pax. Tapi pilihan menu makanannya cukup banyak Bobers. Nah ini kita makan di restorannya aja. Besok sarapan di sini juga ya. Cuma ini untuk barbecue dia setupnya di luar, karena kan asap gitu. Kalau di dalam nanti kemana-mana asapnya. Nah ini kita langsung lihat aja pilihan makanannya. Jadi di sebelah sini ada noodle station, ada mie kocok, ada bakso, ada seblak juga ya. Barangkali Bobers yang mau makan seblak ala hotel. Terus ini yang harus Bobers cobain adalah nasi goreng sama mie gorengnya. Ini nasi gorengnya enak banget. Mie gorengnya kemarin tuh kayaknya kurang pedes deh. Mungkin kalau dibikin lebih pedes enak. Cuma ini karena Bocan pesen buat si baby, jadi nggak pedes. Terus juga ini ada siomay, dan ini bakarannya nih ada iga, ada ayam, ada tenderloin atau sirloin gitu. Nah ini kita bakar ya iga sama dagingnya. Bumbunya sih enak nih Bobers, cuma nggak tahu gimana, kebanyakan dagingnya yang gaji gitu loh. Mungkin kalau misalnya dagingnya tuh jadi yang banyakan daging, itu bakalan lebih mantap lagi. Terus ini untuk dessertnya, dia nggak cuma sediain buah-buahan sama minuman es yang seger itu, tapi juga ada tahu gejrot, ada asinan, ada karedok segala macam, jadi benar-benar seger. Nah ini nasi gorengnya, nasi gorengnya mantep banget. Ini mantep, Bocan sampai nambah tuh ya. Ini tuh sepiring, porsinya gede, tapi akhirnya kita sampai nambah 1 piring lagi karena seenak itu. Terus ini mie kocoknya juga seger, bumbunya gurih. Dan untuk dagingnya ini tuh enak nih Bobor, cuma iganya yang banyak gajinya. Kalau daging sirloinnya sih emang ya daging beneran ya. Terus bumbunya juga enak. Nah ini Mas Rey, si penggemar nasi goreng. Cuma malam ini bukan cuma Mas Rey yang jadi penggemar nasi goreng, sekeluarga kami ini sampai Neni Bocan juga bilang tuh nasi gorengnya enak. Dan ini gak cuma nasi goreng aja, tapi juga ada nasi bakar. Jadi makanannya banyak banget pilihannya. Maksudnya gak banyak banget, tapi untuk harga 150.000 itu sesuai. Dan ini pencahayaan di area luar hotelnya ya Bobors tuh, suasana malam hari di sekitar hotelnya. Terus Bocan tuh kan kemarin pesen 2 kamar, tapi kurang ya bednya karena berenam. Terus ini pas Bocan request extra bednya dipasang malam aja, mereka ngasih bonus dong. Gak cuma dipasang extra bed, tapi juga dikasih turn down service. Baru kali ini loh hotel bintang 3 dapat turn down service, keren. Terus ini internetnya kenceng banget sampai 190 Mbps. Wow.
Dan selamat pagi. Hari ini kita mau langsung sarapan. Sarapannya itu 125.000 untuk dewasa dan anak-anak 75.000 dari usia 6 tahun ke atas. Kalau 6 tahun ke bawah masih gratis. Nah, ini yang keren banget nih Bocan nih. Menurut Bocan ini Neo Hotel keren banget, ini sarapannya enak Bobors ya. Menunya tuh wah, ini tipe Bocan banget. Ada gudeg, ada lontong sayur, ada gorengan, ada makanan Korea segala macem tuh ya, ayam cabai gitu. Terus ini ada nasi goreng kimchi juga, ada kayak bakwan bakwan gitulah. Nah, ini gudegnya enak banget. Ini gudegnya enak banget Bobors, bukan yang gudeg manis khas Jogja gitu ya. Ini gudegnya tuh yang udah kayak versi orang Jakarta deh, pedes gurih. Terus ini aneka pastry-nya. Dari kemarin ya kita makan siang, makan malam sampai sarapan, Bocan cuma mau bilang Neo Hotel ini chefnya adalah aset hotel. Ini chefnya aset banget, jangan sampai lepas karena makanannya enak semua. Beneran deh Bobors harus cobain. Sarapannya enak banget untuk hotel bintang 3 ini tuh worth it. Harga 125.000 ya, itu worth it banget. Pilihan menunya tuh banyak dan rasa makanannya nggak ada yang gagal deh Bobors. Ini ada minumannya juga lengkap tuh ya, nggak cuma teh kopi tapi ada hot chocolate, ada bandrek, terus juga bisa pesen cappuccino. Terus ini bubur ayam, ini signaturenya Archipelago Hotel ya kayaknya. Di Aston tuh bubur ayamnya enak, di Neo Hotel juga bubur ayamnya enak Bobors. Terus tadi masih ada sosis kentang, terus ini ada soto mie Bogor. Bocan tuh pengen banget cobain soto mie-nya, cuma udah nggak ketampung karena perutnya kenyang banget. Udah makan nasi pakai gudeg gitu kan, terus nyobain lontong sayur, kayaknya mau soto mie waduh nggak sanggup deh. Pokoknya makanannya enak-enak semua Bobors. Ini masih ada noodle station, jadi dia tuh naruh makanannya ada di outdoor sama di indoor ya. Nah, untuk yang di outdoor ini kebanyakan untuk live cooking kayak noodle station, waffle, pancake, jusnya juga kalau weekend itu ada fresh juice. Ini kalau weekend aja nih ya Bobors yang ada fresh juice-nya. Saran Bocan sih nginep pas weekend deh. Beneran ini perfect banget sarapannya. Terus di sebelah sini ada kids corner, ada hash brown, ada popcorn, ada sosis, ada ayam drumstick gitu. Terus ini ada muffin, ada pancake. Bobors bisa bisa dandanin juga gitu ya pancake-nya tuh, bisa dihias-hias. Dan ada fontaine coklat. Wah, sarapannya gila gak? 125.000 hotel bintang 3 sarapannya seenak ini. Kalau misalnya ada yang bilang apaan ini menunya sedikit bla bla bla, ya bandinginnya jangan sama hotel bintang 5 dong. Coba bandingin sama hotel bintang 3 lainnya. Ini Neo juara 1 loh. Tuh, lontong sayurnya enak banget, sampai ngambil 2 mangkok tuh ya si Mas Ray sama si papahnya. Ini Bocan nyobain juga. Terus ini gudegnya, oh my god, gudegnya enak Bobors. Kreceknya tuh gurih, bukan gudeg sorry, krecek. Bocan suka tuh sama krecek. Kreceknya tuh gurih, pedas, terus ayamnya juga bumbu santannya tuh meresap segala macem ke dalamnya. Terus ini lontong sayurnya juga kuahnya enak banget. Dah tuh Pak Su nambah. Bocan bilang kamu cobain kreceknya itu enak banget, jadi dia nambah Bobors. Jadi lontongnya tuh sharing berdua sama Bocan biar dia buat nambah si nasi krecek gudeg ini. Bobors bisa nilai deh, sarapan enak banget. Terus pas lagi sarapan ada yang lagi ulang tahun juga. Tuh dapet surprise dari hotelnya. Ini hotel bintang 3 servisnya gak kaleng-kaleng ya. Terus ini kalau tiap weekend kita dapet dibagiin nih, ada kue pancake, terus juga ada minuman ini smoothies yogurt sama strawberry gitu. Terus selain itu ada activity cooking class Bobors. Jadi kalau weekend ini ada cooking class. Catat ya, ini hanya untuk weekend. Jadi kalau misalnya hari lain gak ada, ya adanya weekend emang. Nah, ini kita mau menghias pancake. Si kakak dari yang awalnya cemberut-cemberut karena harus pakai segala macem dan warna pink, dia tuh kayak alergi warna pink padahal dia cewek gitu ya. Tapi akhirnya dia happy gitu. Ini bisa dihias pakai krim, terus juga ada mesesnya, ada choco chip segala macem, dan ini bisa dibawa Bobors. Jadi kalau misalnya habis dihias bisa dibawa buat anak-anak makan.
Terus di sebelah sini, ini tuh sebenarnya ballroom ya, ballroom atau meeting room gitu. Cuma kalau untuk weekend mereka ini sediain permainan buat anak-anak sama disediain layar buat movie time tuh. Jadi kita nggak bosen nih, bisa ikutan cooking class, terus bisa main di area playground ini, walaupun ini playground dadakan gitu ya. Dan selain itu ada apa lagi? Ada naik kuda. Dan ini tuh naik kudanya gratis. Biasanya di hotel lain ya, di hotel bintang 5 itu ini paling nggak bayar 50 ribuan. Cuma untuk di Neo KBP ini naik kudanya gratis. Nah kita manfaatin nih ya, mumpung gratis. Mama muka gratisan, ini kita naik kuda poni gitu. Dia ngiternya nggak jauh sih ya Bobers, tapi lumayan lah. Ini jadi kayak dari sini ke parkiran depan terus balik lagi. Nah abis si Mas Ray, si baby sekarang yang naik kuda tuh, dia juga seneng banget nih naik kuda. Jadi dia bisa sentuh kuda, bisa megang kuda, lihat kuda, nggak cuma dari video aja. Ini dia ketemu kudanya langsung. Nah abis ini kita mau jalan-jalan ke tempat yang namanya Balai Pare. Ini tuh lokasinya deket banget ya dari hotelnya, bisa jalan kaki. Dan kalau misalnya Bobers staycation di Neo Hotel KBP, nanti bisa dapat voucher gratis masuk sama gratis main sepeda di tempat ini. Kalau untuk pengunjung dari luar, ini harga tiketnya nih ya Bobers. Nah di sini kita bisa puas main sepeda karena ini area hijau, terus di sana ada yang trek untuk sepeda gitu loh Bobers. Nanti kita lihat ya. Jadi kita sewanya untuk sepedanya itu 25.000. Kalau misalnya bundling sama visitor sama sepeda itu 40.000. Nah ini Mas Ray happy banget langsung ketemu sepeda. Udah lama dia nggak main sepeda. Ini kita bisa main sepeda keliling di sini. Tapi kalau misalnya mau tantangan nanti ada treknya. Ini si baby main sepeda juga. Cuma kan kita datangnya agak siang, jadi sepeda yang lebih kecil tuh kayak udah habis dipakai orang Bobers. Nah itu tadi sepedanya masih ketinggian, tapi nggak apa-apa deh. Terus nih di sini tuh nggak cuma ada tempat main sepeda, tapi juga ada outbound. Nah ini nih yang Bocan bilang tadi, trek apa sih namanya, yang naik turun kayak gini. Dan lihat deh, Bocan salut banget itu sama yang helm merah. Itu masih kecil ya, kayaknya 2 tahun atau 3 tahun gitu, tapi dia udah lancar banget ngelilingin lapangan ini gitu. Nah ini nih yang helm merah nih, anak siapa ini, pinter banget, Masya Allah tuh ya. Jadi ini tuh hiburan warga asli Bandung, warga lokal Bandung. Kalau misalnya pas weekend mereka biasanya main ke taman ini namanya Balai Pare kalau nggak salah. Jadi di sini ada bike park, e-bike terus ada bike park, terus ada outbound kecil-kecil kayak gini, terus ada taman hijau segala macam, dan ada jajanan, jadi bisa sambil sarapan, bisa jalan-jalan. Terus kita balik ke kamar, mandi segala macam, kita mau check out, tapi karena keretanya tuh masih jam 1, mendingan kita makan siang dulu nih, terutama si baby, karena biar dia nggak kelewat jam makan siangnya. Ini kita pesen dari Google Service aja, nanti tinggal minta teleponin, lihat menunya juga tinggal scan barcode. Dan ini kita pesen sop iganya. Pasti kalau Bocan gak jauh-jauh dari iga bakar, sop iga buat baby, biasanya buat yang anak-anak sop iga, buat Bocan iga bakar tuh enak banget. Dan kita udah selesai makan siang, udah ganti baju segala macem. Nah ini kita mau lanjut OTW ke stasiun bus. Kita diantar lagi sama masnya. Cuma kalau yang ini Bocan lupa namanya mas siapa, tapi masnya juga sangat baik, sangat ramah, dan ngobrolnya juga enak gitu. Nah ini kita udah sampai ke stasiun Wus. Jaraknya itu gak terlalu jauh ya Bobers, cuma sekitar 15 menit aja. Dan kita beli oleh-oleh dulu, Kartika Sari. Iya kan, karena pas dari abis naik tangga, kan Kartika Sari, ya udah sekalian kita beli oleh-oleh. Terus masih keburu waktunya jalan nih. Tuh, ini pengalaman pertama kali naik Wus. Tadinya Bocan pikir ini bakalan ribet banget, bawa 3 anak, bawa barang gerembolan segala macem. Naik Wus pikirnya bakalan aduh repot gak ya, tapi ternyata enggak Bobers. Ini smooth banget. Bawa koper tuh kan ngebantu ya, jadi barang-barang bisa taruh di atas koper, tinggal didorong. Terus bawa stroller juga ngebantu, karena di sini ada eskalator sama ada liftnya. Dan jam 1.30 sesuai dengan jadwalnya, akhirnya si Wus ini datang tuh. Terus tipsnya kalau misalnya Bobers mau
mau dapat gerbong yang deket sama gerbong makanan, pilih gerbong 4. Terus ini gerbong 4 juga depannya tuh langsung lift. Jadi kalau misalnya nggak mau naik eskalator, nggak mau naik apa, tinggal pilih gerbong 4, nanti turunnya deket lift. Nah, ini perjalanan pulangnya. Kita lihat ya harga parkir mobilnya berapa. Tuh, 117.000. Tapi worth it sih ya. Anggap aja ini tuh ongkos taksi online. Kita nggak ribet, nggak bayar taksi online, bisa titip mobil dengan aman sih ya Bobers. Cuma dia tuh ngebul banget, jadi abis dari titip tuh langsung cuci mobil. Dan sekian review, ini bukan review, sekian jalan-jalan kali ini. Semoga bisa menghibur buat Bobers yang belum bisa liburan, dan bisa jadi referensi buat Bobers yang mau liburan sekolah nanti. Dadah.